Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Oke. Jadi Anda lihat, di kepalanya itu ada dua kutub yang korslet. Awalnya mau mencegah investasi asing. Sekarang, mereka yang ingin mencegah justru akan dia gebuk gitu kan. Banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang, tapi dibungkus dengan kata, saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang, dibungkus dengan kata, ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang, dan katakan kebebasan berbicara. Saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi jangan salah ingat juga. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu perdebatan yang seru, yang sengit dan panas antara Rocky Gerung dan Adian Napitupul. Di mana Adian ini sering menjadi garda terdepan untuk membela Pak Jokowi. Dan untuk kali ini sahabat-sahabat, Rocky Gerung tidak bisa berkutip apa-apa karena dianggapnya bahwa Rocky Gerung itu salah dengar, salah berpikir, dan salah menafsirkan sesuatu. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, sebelum kita memberikan masukan dan kritikan terhadap perdebatan yang sengit ini, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Usah cari mana yang baru dan mana yang tajam, tapi nggak ada yang baru dan nggak ada yang tajam gitu. Kenapa? Karena Pak Jokowi berkeluh kesah terhadap pekerjaan dia sendiri selama 2014 ke 2019. Itu yang dia keluh kesahkan kan. Jadi dia mau menghajar dirinya sendiri, dia mau mengontrol dirinya sendiri kan. Itu seluruh kan problemnya ada di dalam masa kepemimpinan dia sebelumnya. Yang kedua, ada obsesi untuk persatuan itu, dan saya kira Pak Jokowi kurang mengerti tentang apa itu persatuan. Demokrasi itu bukan memaksakan persatuan. Demokrasi itu kayak kalau kita dandar itu pesta tulisan dress code, ya itu bukan demokrasi. Demokrasi itu cross dressing justru loh. Jadi biarin aja berbeda-beda. Karena itu Pak Jokowi nggak usah punya semacam obsesi untuk berada bersama rakyat. Dia boleh berobsesi itu, tapi dia mesti pastikan bahwa dia harus setia pada rakyat. Tapi rakyat nggak perlu setia pada presiden. Kalau nggak, presiden nggak bisa diganti-ganti dong kalau rakyat setia terus. Itu inti dari demokrasi. Jadi presiden dia berada bersama rakyat dalam arti rakyat yang berbeda-beda. Ini mau disatuin tuh. Jadi Pak Jokowi gagal memahami demokrasi. Dia ingin ada persatuan, padahal demokrasi tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memerlukan pengelolaan perbedaan. Gitu soalnya. Bang Adian, silahkan ditanggapi. Yang mana? Tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru, menghajar diri sendiri karena yang dikatakan Pak Jokowi hendak menghajar, mengejar, toh itu sudah seharusnya memang dilakukan dalam 5 tahun pemerintahannya selama ini. Itu dulu. Kalau dia bilang menghajar, yang dihajar itu yang melakukan pungli. Mungkin Rocky Gerung tidak dengar dengan sempurna. Kalau ada yang melakukan pungli, saya hajar. Kalau ada begini, saya kejar. Jadi selalu ada penjelasan kenapa dia lakukan itu. Dan itu bukan keluhan. Itu menegaskan sikap dia sebagai pemimpin, pemenang. Dia harus pastikan bahwa di bawah tangannya pengelolaan negara ini harus lebih baik. Dia harus pastikan bahwa ke depan pungli harus berkurang. Ke depan izin-izin harus dipangkas. Ke depan begini. Itu yang disampaikan. Nah, kalau kemudian, kenapa? Izin-izin kenapa? Ke depan. Izin-izin harus dipermudah, Bang. Abang udah dengar pidatonya? Saya dengar. Ya, Saya nanti dengar lagi. pidatonya dan menarik. Ya, kalau misalkan ini bahwa dia mengatakan bahwa Indonesia Itu sangat menarik pidatonya karena pidato dengan tepuk tangan nggak sinkron. Nah, Indonesia nanti dalam 5 tahun ke depan tidak boleh lagi ada pungli. Harus memperhatikan ibu hamil, harus memperhatikan anak-anak, harus memperhatikan anak muda, memberikan kesempatan, membangun sumber daya, menyatukan seluruh infrastruktur satu dan yang lain. Itu clear. Bahwa dalam 5 tahun ke depan dia akan membangun itu. Dan Indonesia ke depan juga akan berangkat seperti itu. Nah, lalu apa yang dibilang mengeluh? Saya tidak lihat keluhan satu kata pun di situ. Saya tidak melihat dia sedang menghajar dirinya sendiri. Yang dihajar adalah pelaku pungli. Yang dihajar adalah mereka yang kemudian menggunakan mekanisme perizinan, investasi dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir.
Dan seluruh kesalahan itu, salah dengar, salah Tangkap. salah berpikir, itu terlihat pada inkonsistensi dari Presiden Jokowi justru itu. Saya terangkan satu persatu ya. Dia memang menyebut itu bahwa yang mempersulit investasi akan saya hajar itu. Dia ngomong di situ tuh. 5 tahun lalu dia bilang, kita harus mempersulit investasi itu, investor, terutama investor asing. Jadi Anda lihat di kepalanya itu ada 2 kutub yang korslet. Awalnya mau mencegah investasi asing. Sekarang mereka yang ingin mencegah justru akan dia gebuk gitu kan. Jadi itu yang saya sebut tadi bahwa bukan sekedar gagal berpikir, memang nggak ada pikiran, sama seperti Adian tuh, kurang pikirannya tuh. Kan itu soalnya kan, kalau orang kontradiksi dalam pikiran kan memang nggak ada pikirannya kan. Satu tuh. Kedua, soal oposisi itu. Beliau mengatakan bahwa boleh beroposisi, tapi jangan dengan dendam gitu. Loh, dia nggak paham oposisi itu memang bukan dengan dendam. Orang beroposisi bukan karena dendam, karena kebijakan. Jadi di kepala Pak Jokowi justru konstruksi dendam itu mendahului kritisisme. Saya nggak tahu ini yang bisikin partai pendukung atau cuma Adian yang bisikin tuh. Bahwa sebaiknya mendendam Pak. Kenapa keluar di situ? Itu kan yang disebut dark psikologi. Secara nggak sadar dia perlihatkan bahwa dia sebenarnya dendam gitu. Kan oposisi memang built-in dalam demokrasi, nggak usah tambah-tambah syarat. Beroposisi tapi jangan dendam, beroposisi tapi jangan benci. Ya beroposisi aja. Jadi dia nggak ngerti apa itu oposisi gitu. Beliau tidak mengerti itu. Nah, saya terangkan ini bukan saya merendahkan beliau, tapi memang ya faktanya dia nggak paham gitu. Silakan Bang Adian. Kalau dibilang bahwa dia dendam, enggak. Karena kalimat utuhnya tidak seperti itu. Dia bilang kalau beroposisi jangan dengan dendam, beroposisi jangan dengan kebencian. Jadi itu justru dia nggak ngerti arti oposisi. Dia memotret bahwa banyak kemudian para pembenci ini mengemas kebenciannya dengan kata oposisi. Ya itu bukan oposisi. Bukan. Nah, artinya dia bahwa dari awal. dia mau sampaikan itu. Dia mau sampaikan itu. Itu belum besar kan namanya. Bukan, dia mau sampaikan itu bahwa banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang tapi dibungkus dengan kata saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang dibungkus dengan kata ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang dan katakan kebebasan berbicara. Memfitnah orang, menyebarkan kebohongan dengan bungkus-bungkus yang seperti itu. Nah, dan saya pikir tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang kemudian merasa terganggu dengan pernyataannya seperti Bung Rocky misalnya, sepertinya Bung Rocky sedang menuduh dirinya sendiri. Saya nggak terganggu. Pertama itu. Nah, yang kedua saya tidak pernah mendengar, karena dalam nawacita dulu tidak pernah ada penolakan terhadap investasi. Ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi jangan salah ingat juga. Karena tidak mungkin ada negara yang menolak investasi. Itu tidak mungkin. Sebentar. Kalimat beliau, kami akan mempersulit. Dan saya paham betul bagaimana isinya nawacita kemarin. Tidak ada anti investasi, mempersulit investasi. Yang akan dilawan adalah mereka yang kemudian menggunakan kewenangannya untuk memberikan izin untuk mencari keuntungan. Dan itu mempersulit investasi. Itu clear. Gitu loh. Nah, saya tidak tahu apakah bacaan yang salah atau ingatan Bung Rocky yang salah. Mau ditanggapi Bung Rocky? Karena saya sudah harus break. Nanti masih ada waktu untuk melanjutkan ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, panas sekali perdebatan antara si Adian Apitupulu dengan Rocky Gerung. Dan saya kira si Rocky Gerung ini betul-betul mendapat lawan tanding dari Adian Apitupulu dan dijelaskan seperti apa sebenarnya gaya berpikir atau gaya oposisi yang dia anggap dirinya sebagai oposisi, tetapi sesungguhnya dia berpihak pada calon tertentu atau orang lain. Misalnya dia berpihak kepada Anies, tetapi dia dalam posisi untuk bagaimana kredibilitas kepemimpinan Pak Jokowi itu betul-betul dia coba bungkam, dia coba kredibelnya dia dia tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Adian ini memang betul-betul menohok sahabat-sahabat. Misalnya si Adian menyampaikan bahwa sesungguhnya si Pak Rocky Gerung itu dia sebenarnya membenci sistem atau rejim, tetapi lagi-lagi ini kadang dibungkus dengan wacana bahwa Rocky Gerung itu adalah oposisi, kan begitu sahabat-sahabat, tetapi dasarnya adalah dia itu dalam kondisi membenci. Nah, itu sahabat-sahabat yang terjadi akhir-akhir ini atau hari-hari ini
di bangsa kita. Kemudian banyak hal sahabat-sahabat yang menjadi perdebatan, misalnya mencaci maki, tetapi dia sering dibungkus dengan bahwa ini adalah negara demokrasi. Kan begitu gayanya si Rocky Gerung. Apa yang disampaikan oleh Adian ini memang betul-betul mencoba masuk ke dalam relung hati si Rocky Gerung, sehingga dia tidak bisa berkutip apa-apa, sahabat-sahabat. Misalnya dia sering menghina Pak Jokowi, tetapi dia bilang bahwa ini adalah kebebasan berbicara. Nah, ini betul-betul diskatmat dari Adian Napitupulu. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, kenapa video ini juga penting, sahabat-sahabat? Karena saya rasa ini adalah pembelajaran kita di dalam menilai para elit-elit politik yang sebentar lagi itu akan lebih panas lagi, karena Capres 2024 itu sudah dimulai dan pendaftaran bakal caleg-caleg juga itu sudah dimulai. Itu artinya perpolitikan di Indonesia lagi sedang memanas. Nah, sehingga kita sebagai warga awam lah ya, rakyat Indonesia harus jeli, harus kritis, harus teliti di dalam menentukan pilihan-pilihan. Siapa sebenarnya yang layak untuk membawa menahkodai bangsa ini agar kita tidak terjerumus ke dalam sebuah oligarki yang dia sering tuduhkan yang lebih kuat lagi. Kalau misalnya kita bicara soal oligarki yang selama ini terjadi, ya saya kira tidak ada lah bangsa ini yang tidak ikut kepemimpinan dengan oligarki. Tetapi kalau kita lihat di Pak Jokowi, walaupun itu oligarki, tetapi dia mampu mengendalikan oligarki. Yang salah adalah kalau seandainya kepemimpinan Pak Jokowi itu dia yang dikendalikan oleh oligarki. Nah, itu sahabat-sahabat. Sehingga kita wajarlah untuk lebih kritis lagi, lebih teliti lagi di dalam kerangka untuk bagaimana lebih mensejahterakan masyarakat, mencari pemimpin yang lebih punya lagi di atasnya Pak Jokowi. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi dengan beberapa survei menyampaikan bahwa kepuasan di Pak Jokowi itu sudah ada di atas 60, 70, malah ada di mendekati di angka-angka 80%. Sehingga dibutuhkan lagi pemimpin, jangan lagi di bawahnya Pak Jokowi. Minimal dia setara dengan Pak Jokowi. Tetapi harapan yang lebih baik adalah di atasnya Pak Jokowi. Nah, itu sahabat-sahabat. Dan juga catatan terakhir adalah banyak akhir-akhir ini mengandalkan calonnya. Diingat bahwa apa yang dia ingin lakukan perubahan, saya kira itu terlalu jelas kalau ingin mencoba memutar balikan 180 derajat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita tunggu momen-momen selanjutnya, kita tunggu seperti apa panasnya lagi ini, karena saya yakin di politik 2024 ini akan lebih panas lagi karena incumbent sudah tidak maju lagi menjadi Capres 2024. Dan saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.